Kalau kalian lihat, UPH kan sering mengadakan webinar, di mana disiarkan langsung juga di YouTube channelnya UPH. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai cara untuk live streaming. Next. Pertama yang harus kita ketahui itu platform apa yang kita gunakan. Zoom itu salah satu perusahaan yang menyediakan video teleponi dan online chat yang dapat digunakan untuk telekomunikasi, relasi sosial, edukasi jarak jauh, dan seterusnya. Nah, sebenarnya di luar Zoom juga banyak platform yang serupa, seperti Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Namun yang akan saya jelaskan hari ini adalah Zoom saja. Boleh di next. Ya, sorry, back dulu deh. Ketika kita mendaftar untuk akun Zoom, pada dasarnya kita tuh mendapatkan akun Zoom Basic yang biasanya durasinya diberikan hanya 40 menit dan isinya juga cuma 100 orang. Nah, yang beda itu adalah Zoom yang berlisensi. Zoom berlisensi itu apa sih? Dalam arti Zoom yang sudah di-upgrade menjadi Zoom Pro, Business, Education, dan Enterprise yang mengambil biaya dan dijatuhkan kepada penggunanya setiap bulan. Nah, untuk kepentingan live stream, hanya akun Zoom yang berlisensi yang dapat opsi langsung di ruang meeting untuk melakukan live streaming. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Zoom Basic, gimana dong caranya kita untuk live streaming? Biasanya kita dapat melakukan live streaming itu dengan menggunakan third party apps seperti Streamlabs. Nah, banyak third party apps lainnya yang dapat digunakan, namun yang saya akan bagikan adalah cara menggunakan Streamlabs OBS saja. Boleh di next. Ya, sebelum kita mengadakan webinar, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu pastinya koneksi internet yang stabil, yang memadai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Tayo, di presentasi berikutnya. Dan yang kedua adalah menggunakan perangkat yang memadai. Soalnya streaming itu pada dasarnya memerlukan perangkat yang memang berkapasitas besar, yang punya kekuatan besar, soalnya program streaming itu memakan sangat banyak tempat. Dan ketiga adalah untuk melakukan pengaturan di akun YouTube sebelum melakukan live streaming. Untuk pengaturan ini akan memakan waktu 24 jam. Jadi sebaiknya pengaturannya dilakukan jauh-jauh hari. Nanti langkah-langkahnya akan saya jelaskan di berikutnya. Oke, next. Ya, secara ringkas saya akan menjelaskan bagaimana cara live streaming via Zoom app-nya langsung. Kalau kita sudah punya Zoom Pro, Business, Education, atau Enterprise. Next. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, host akunnya tuh harus akun hostnya harus berlisensi, dan hostnya juga memiliki versi Zoom desktop yang terbaru dan sudah melakukan setup akun Zoom dan akun YouTube. Nah, gimana sih caranya? Nah, di gambar di kanan atas ini menunjukkan cara singkat untuk melakukan pengaturan di Zoom app. Yang pertama kita harus lakukan itu membuka Zoom app lewat situs resmi Zoom, lewat zoom.us. Dan kemudian login akun kita, dan di situ tertera langkah berikutnya. Kita tuh harus melakukan pengaturan lewat account setting, dan di setting tersebut terdapat opsi untuk memilih enable live streaming. Ketika opsi itu sudah terpilih, maka ketika kita membuka ruang meeting, terdapat opsi di ruang meeting yang titik-titik 3 itu untuk melakukan live streaming. Tapi kembali lagi, akun YouTube tuh harus melewati pengaturan khusus terlebih dahulu. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan live streaming lewat aplikasi Streamlabs. Next. Nah, langkah pertamanya boleh di-play? Ya, langkah pertamanya adalah untuk membuka YouTube account kita, lalu pencet icon YouTube Live yang ada di atas. Kemudian YouTube akan mengeluarkan laman verifikasi. Nah, verifikasi itu dapat dilakukan melalui 2 metode. Di sini saya memilih untuk verifikasi lewat nomor telepon saja. Apabila sudah dilakukan, YouTube akan pemberitahuan bahwa akun YouTube Live dapat digunakan setelah 24 jam, seperti ini. Ya. Boleh next. Step berikutnya adalah untuk melakukan pengaturan di Streamlabs OBS. Nah, begini caranya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk mematikan mic dan aux. Kenapa harus dimatiin? Karena opsi mic dan aux itu menangkap suara luar di luar perangkat. Seperti
contohnya ini mic ini nih, mic ini yang saya gunakan itu bisa mengeluarkan suara. Yang ingin kita gunakan adalah suara dari Zoom. Nah, hal ini menghilangkan kemungkinannya terjadi kebocoran suara yang tidak diinginkan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengatur output. Ini output. Nah, pada bagian recording itu menunjukkan lokasi tujuan download stream. Dan untuk recording format sebenarnya tidak usah diubah. Saya lebih prefer FLV saja karena lebih mudah diolah. Oke. Kemudian yang saya ubah adalah replay buffer menjadi 2 detik dari 20 detik. Kenapa sih saya ubah? Karena saya ingin live streamingnya tidak mengalami delay dan waktu loadingnya lebih cepat. Jadi nggak memakan waktu yang banyak bufferingnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, apabila setting replay buffernya di angka 0, streamingnya akan sering crash, malah makin bermasalah. Kemudian yang harus dilakukan adalah mengubah stream delay pada opsi yang di advance menjadi 2 detik juga dengan alasan yang sama. Sisanya nggak perlu diubah. Oke. Dan boleh next.